Di balik senyum bahagia pasangan yang menanti buah hati, tersembunyi sebuah misteri yang mengancam keutuhan rumah tangga mereka. Sebuah ramuan tradisional dari sang ayah mertua, sebuah kehamilan yang dinanti, dan sebuah kecurigaan yang merayap perlahan. Zaki dan Amel telah menikah selama 5 tahun. 5 tahun yang penuh cinta, tawa, dan kebersamaan. Namun, ada satu hal yang membuat rumah tangga mereka terasa kurang lengkap, kehadiran seorang anak. Setiap bulan, harapan itu tumbuh, lalu pupus saat kenyataan pahit datang. Amel, seorang wanita karir yang sukses, merasa tertekan dengan tuntutan lingkungan. Ia seringkali mendengar bisik-bisik tetangga dan pertanyaan-pertanyaan menyakitkan dari keluarga. Zaki, suami yang sangat mencintai Amel, berusaha keras untuk menghibur dan menguatkan istrinya. Pak Rahman, ayah mertua Zaki, sangat menginginkan seorang cucu. Ia seringkali menasihati Amel untuk bersabar dan berdoa. Namun, dalam hatinya, ia merasa khawatir dan sedih melihat anaknya belum juga dikaruniai momongan. Suatu hari, Pak Rahman datang berkunjung ke rumah Zaki dan Amel. Ia membawa sebuah botol berisi ramuan tradisional yang dibuatnya sendiri. Ia mengatakan bahwa ramuan itu telah terbukti ampuh membantu pasangan yang sulit memiliki anak. Awalnya, Amel ragu untuk meminum ramuan itu. Ia tidak percaya pada pengobatan tradisional. Namun, karena desakan Pak Rahman dan keinginan kuat untuk memiliki anak, ia akhirnya luluh. Ia meminum ramuan itu setiap hari sesuai dengan petunjuk Pak Rahman. Beberapa minggu kemudian, Amel merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia merasa mual, pusing, dan lemas. Ia memeriksakan diri ke dokter dan terkejut mendengar kabar bahwa ia hamil. Ia sangat bahagia dan langsung memberitahu Zaki dan Pak Rahman. Zaki dan Pak Rahman sangat senang mendengar kabar kehamilan Amel. Mereka berdua merayakan kebahagiaan itu dengan mengadakan syukuran kecil-kecilan. Amel merasa bahwa hidupnya telah sempurna. Ia merasa bahwa ia telah menjadi wanita yang paling beruntung di dunia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Zaki mulai merasa curiga dengan kehamilan Amel. Ia merasa bahwa kehamilan itu terlalu cepat setelah Amel meminum ramuan Pak Rahman. Ia mulai bertanya-tanya apakah ramuan itu benar-benar aman. Zaki diam-diam mencari tahu tentang ramuan itu. Ia menemukan bahwa ramuan itu mengandung bahan-bahan yang tidak diketahui dan berpotensi berbahaya bagi ibu hamil. Ia merasa khawatir dengan kesehatan Amel dan janin yang dikandungnya. Zaki menceritakan kecurigaannya kepada Amel. Amel terkejut mendengar cerita Zaki. Ia tidak percaya bahwa Pak Rahman akan memberikan ramuan yang berbahaya. Ia merasa bingung dan takut. Amel dan Zaki memutuskan untuk menemui dokter kandungan untuk berkonsultasi tentang ramuan itu. Dokter kandungan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kandungan ramuan itu dan tidak bisa menjamin keamanannya. Ia menyarankan Amel untuk berhenti meminum ramuan itu. Amel merasa sedih dan kecewa. Ia merasa bahwa ia telah dibohongi oleh Pak Rahman. Ia merasa bahwa ia telah mempertaruhkan kesehatan dirinya dan janinnya. Ia memutuskan untuk berhenti meminum ramuan itu dan fokus pada kehamilannya. Pak Rahman merasa sedih dan kecewa dengan keputusan Amel. Ia merasa bahwa ia hanya ingin membantu anaknya. Ia merasa bahwa ia telah disalahpahami. Ia mencoba untuk menjelaskan kepada Amel dan Zaki bahwa ramuan itu aman, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Hubungan Amel dan Pak Rahman menjadi renggang. Amel merasa bahwa ia tidak bisa mempercayai Pak Rahman lagi. Zaki merasa bahwa ia harus melindungi Amel dan janinnya dari pengaruh Pak Rahman. Kehamilan Amel terus berjalan. Ia berusaha untuk tetap tenang dan bahagia. Ia fokus pada kesehatan dirinya dan janinnya. Ia berharap bahwa ia bisa melahirkan bayi yang sehat dan kuat. Namun, kehamilan Amel tidak berjalan mulus. Ia mengalami komplikasi dan harus dirawat di rumah sakit. Zaki selalu berada di sisinya, memberikan dukungan dan cinta. Amel merasa bahwa Zaki adalah suami yang sangat mencintainya. Di tengah kesedihan dan kekhawatiran, Amel dan Zaki berusaha untuk tetap kuat. Mereka berdoa dan berharap agar semuanya baik-baik saja.
Mereka berharap bahwa mereka bisa melewati masa-masa sulit ini bersama-sama. Amel melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Ia merasa sangat bahagia dan bersyukur. Zaki juga merasa sangat bahagia dan bangga menjadi seorang ayah. Mereka berdua merasa bahwa kehadiran bayi perempuan itu adalah anugerah terindah dalam hidup mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sebuah rahasia besar terungkap, mengancam keutuhan keluarga kecil mereka. Bayi perempuan itu diberi nama Aisyah, sebuah nama yang melambangkan harapan dan keindahan. Namun, kebahagiaan Zaki dan Amel tidak berlangsung lama. Kecurigaan Zaki terhadap ramuan Pak Rahman semakin kuat. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Zaki memutuskan untuk melakukan tes DNA pada Aisyah. Hasil tes itu membuatnya terkejut. Aisyah bukanlah anak kandungnya. Zaki merasa dikhianati dan marah. Ia tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Zaki menceritakan hasil tes DNA kepada Amel. Amel terkejut dan bingung. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa bahwa ia telah menjadi korban dari sebuah konspirasi. Zaki dan Amel memutuskan untuk menemui Pak Rahman dan meminta penjelasan. Mereka ingin tahu kebenaran tentang ramuan itu dan tentang Aisyah. Pak Rahman awalnya enggan untuk berbicara, tetapi akhirnya ia mengaku. Ia mengatakan bahwa ia telah menambahkan sperma dari pria lain ke dalam ramuan itu. Pak Rahman menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena ia sangat menginginkan seorang cucu. Ia merasa bahwa Zaki tidak mampu memberikan keturunan kepada Amel. Ia merasa bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk keluarga mereka. Amel merasa hancur mendengar pengakuan Pak Rahman. Ia merasa bahwa ia telah diperalat dan dibohongi. Ia merasa bahwa ia telah mengkhianati Zaki. Ia menangis dan menyesali perbuatannya. Zaki merasa sangat marah dan kecewa pada Pak Rahman. Ia merasa bahwa Pak Rahman telah merusak rumah tangganya. Ia merasa bahwa ia tidak bisa memaafkan Pak Rahman. Ia memutuskan untuk pergi dari rumah dan mencari ketenangan. Amel merasa sangat sedih dan kesepian. Ia merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia merasa bahwa ia tidak pantas untuk dicintai. Ia memutuskan untuk pergi dari rumah dan mencari jati dirinya. Amel pergi ke sebuah desa terpencil dan tinggal di sana. Ia bekerja sebagai sukarelawan di sebuah panti asuhan. Ia ingin membantu anak-anak yang membutuhkan. Ia ingin menebus kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik. Zaki pergi ke sebuah kota kecil dan tinggal di sana. Ia bekerja sebagai seorang penulis lepas. Ia ingin melupakan masa lalunya dan memulai hidup yang baru. Namun, ia tidak bisa melupakan Amel dan Aisyah. Ia merindukan mereka setiap hari. Suatu hari, Amel menerima surat dari Zaki. Zaki menulis bahwa ia ingin bertemu dengan Amel. Ia mengatakan bahwa ia telah memaafkan Amel dan ingin membangun kembali rumah tangga mereka. Amel merasa bahagia dan terharu membaca surat Zaki. Ia memutuskan untuk menemui Zaki. Mereka berdua bertemu di sebuah taman yang indah. Mereka berpelukan erat dan menangis bahagia. Zaki dan Amel memutuskan untuk kembali bersama. Mereka belajar untuk saling memaafkan dan menerima masa lalu mereka. Mereka berjanji untuk membangun rumah tangga yang lebih kuat dan bahagia. Mereka memutuskan untuk mengadopsi Aisyah. Mereka mencintai Aisyah seperti anak kandung mereka sendiri. Mereka berdua merasa bahwa Aisyah adalah anugerah terindah dalam hidup mereka. Kisah cinta Zaki dan Amel menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati itu benar-benar ada, dan cinta itu bisa mengalahkan segala rintangan. Mereka juga membuktikan bahwa keluarga adalah tempat di mana cinta dan kasih sayang bersemi.